Nekat turun ke jalan 11 April tanpa izin. Kelompok-kelompok elemen masyarakat untuk turun demo pada tanggal 11 bulan ini ya di Jakarta. Polda Metro Jaya dalam hal ini ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut. Bahkan ada pula ajakan demo tagar STM bergerak se-Jabodetabek tanggal 11 April 2022 pukul 13.00 menang di Istana Negara. Setiap pelaksanaan demonstrasi wajib disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada polisi 3 kali 24 jam dari hari H. Terima pemberitahuan dari kelompok manapun yang akan melakukan unjuk rasa pada tanggal 11 April. Dalam poster atau gambar yang beredar di media sosial, seruan demo itu berisi pesan aksi dengan berbagai tuntutan. Ajakan demo yang dimotori aliansi mahasiswa ini menyerukan tagar tolak kenaikan BBM, tolak 3 periode hingga tagar turunkan Jokowi. Lucu sekali ya negara ini, di saat COVID melanda negeri ini bahkan dunia, semua televisi di Indonesia maupun di dunia menayangkan betapa COVID itu sangat menakutkan. Betapa kita harus divaksin, dan ada beberapa rakyat Indonesia yang tidak mau divaksin tapi dipaksa. Tetapi saat ini manakala mahasiswa berjuang atas nama rakyat Indonesia, berjuang tidak mau ada pemilihan presiden 3 kali, oligarki dan lain-lain sebagainya, berjuang atas nama rakyat, tapi tidak ada satupun televisi yang menyiarkan perjuangan mereka. Untuk semua mahasiswa yang ada di luar sana, seluruh Indonesia mendoakan kalian agar tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjuangan ini membuahkan hasil untuk rakyat Indonesia. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis tentu tidak dibincangkan di sini, di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, tapi akan kita lanjutkan, kita sampaikan, kita bicarakan dengan para menteri terkait yang nanti membidangi masalah-masalah yang disampaikan mahasiswa. Sedangkan untuk masalah yang disampaikan tentang jabatan 3 periode, jabatan presiden 3 periode, perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu, ya, tadi telah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ini perlu kita klarifikasi. Tapi intinya tadi, secara singkat saya jelaskan, setelah kita dialog cukup panjang, ya, maka saya sampaikan bahwa mengapa kita meributkan itu, ya, tatkala itu masih berbentuk wacana.
dalam undang-undang dasar kita, berwacana itu boleh. Berwacana itu adalah hak asasi manusia. Tidak seorang pun bisa melarang orang berwacana, kecuali wacana ya tentang berbuat kejahatan. Wacana untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat. Wacana yang menimbulkan instabilitas di negeri ini, itu yang dilarang. Tapi kalau wacana-wacana lain dipersilakan. Itulah mengapa maka sampai saat ini wacana tentang jabatan 3 periode, perpanjangan jabatan presiden, ya kemudian pengunduran pemilu itu masih terus merebak. Tapi tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, mari teman-teman mahasiswa, mari kita berbicara rasional. Mari kita berbicara sebagai seorang intelektual. Sekarang pertanyaannya yang saya sampaikan tadi dengan teman-teman mahasiswa, mungkinkah jabatan 3 periode ataupun penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dapat dilaksanakan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Karena ketiga-tiganya akan menyangkut perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang mungkinkah perubahan itu terjadi? Sebelum nanti kita lebih ramai lagi membincangkan itu. Ini kan baru wacana. Nah, tadi teman-teman mahasiswa saya ajak berpikir soal itu, berdebat soal itu. Maka jawabannya ya tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena yang pertama, karena menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 1945, berarti mengamandemen Undang-Undang Dasar, itu persyaratannya berat sekali. Ya. Kalau ya di dalam persyaratan yang saya baca, itu harus merupakan kehendak masyarakat Indonesia yang dipresentasikan dalam majority di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Harus ada majority dalam MPR yang setuju bahwa ada perubahan di Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jabatan presiden. Nah, sekarang ya kita berpikir rasional. Kita menggunakan rasio kita untuk mencoba ya, apakah itu mungkin sih? Nah, ternyata memang jawabannya tidak mungkin. Karena apa? Kalau di MPR itu kan DPR plus DPD. Di DPR sendiri ya dari 9 partai politik hanya 3 partai politik ya yang setuju ya untuk mengubah itu. Yang 6 partai politik tidak setuju. Dibawa ke MPR. Di MPR ditambah DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin ya kemudian terjadi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai ya, jabatan presiden 3 periode. Yang kedua, sampai sejauh ini tidak ada kegiatan apapun ya di DPR, di pemerintahan, di lembaga pemilu yang mengisyaratkan adanya persiapan-persiapan untuk penundaan pemilu.